Prof, kita pengen tanya nih, kalau pandangan dari Prof Alim gimana sih Prof? Bagaimana pandangan Prof Alif tentang mungkin konteksnya pernikahan kali ya, entah orang yang menikah atau yang single juga. Bagaimana nih pandangan Prof Alim tentang orang-orang yang memutuskan untuk child free, Prof? Ya, terima kasih. Kebetulan saya adalah ibu dari 3 anak ya. Saya punya anak 3, lahir setiap 7 tahun sekali, satu ijazah, satu anak, dan semuanya itu kita rencanakan. Dan sebelum kita bicara lebih jauh ya, yang perlu kita pahami adalah keragaman pengalaman perempuan. Ya, saya punya pengalaman tersendiri, Mbak Tori punya pengalaman sendiri, mungkin perempuan lain juga punya pengalaman sendiri, yang itu keragaman pengalaman perempuan itu harus dihargai. Apapun pilihannya, ya, apapun pilihannya dan pilihan sadar dengan segala macam konsekuensinya. Gitu. Memang sih perempuan itu secara kodrati dapat melahirkan, tetapi mau melahirkan atau tidak, mau punya anak berapa, mau kapan punya anak, itu konstruksi gitu. Konstruksi yang mana adalah konstruksi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana penafsiran agama, bagaimana budaya, bagaimana situasi sosial psikologis dalam hidupnya, yang kemudian menentukan pilihan-pilihan itu. Yang kita sangat harapkan adalah pilihan itu adalah pilihan yang berdaya, pilihan yang sadar, yang betul-betul memahami segala macam konsekuensinya gitu. Sehingga sih persoalannya gini ya, sehingga gini, kita tidak boleh melakukan judgement ya, karena kalau kita melakukan judgement kepada atau penilaian negatif ya kepada teman-teman yang memilih untuk tidak punya anak, itu nanti implikasinya juga implikasinya juga kepada perempuan yang menikah tapi sudah berusaha punya anak, nggak punya anak. Gitu, sehingga nanti sudah berusaha begitu jadi tidak sempurna juga begitu ya, kalau kemudian itu nanti ada penilaian negatif terhadap itu gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau misalnya konsep child free ini muncul di dalam sebuah pernikahan begitu, dengan adanya child free, ini pernikahan akan seperti apa nih, Prof? Ya, akan tergantung dari sebuah tujuan pernikahan itu, ya kan? Tujuan pernikahan itu kan kalau di dalam agama, misalnya ya yang saya pahami agama Islam ya, adalah litaskunu ilaiha, artinya untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga memang kalau dari konstruksi agama itu sangat disarankan ya. Pertama disarankan menikah, kan menikah itu sendiri pilihan dulu ya. Sebelum punya anak itu menikah itu sebuah pilihan, mau menikah atau tidak itu sebuah pilihan. Nah, ketika sudah menikah mau punya anak atau tidak itu pun juga pilihan, kan begitu. Nah, kalau di beberapa konstruksi misalnya ya di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu ya memang ada pemahaman-pemahaman ya bahwa menikah itu adalah separuh dari agama, kemudian menikah itu tuh salah satunya adalah untuk menyeimbangkan keturunan supaya ada keturunan yang ada, bahkan ada ya, saya tidak tahu, lupa siapa yang mengatakan bahwa menikah punya anak itu fardu kifayah misalnya gitu ya. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok yang mau melahirkan. Kalau tidak nanti semua orang tidak mau melahirkan ya gimana bumi ini keseimbangannya, kan begitu. Nah, itu juga ada pemahaman-pemahaman seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk dicatat, memahami berbagai macam juga konstruksi yang membentuk perempuan itu. Walaupun juga memang sangat kuat ya bahwa Komnas Perempuan sendiri sangat meneguhkan ya, perempuan tuh punya hak terhadap tubuhnya gitu. Bukan pasangan, bukan suaminya yang menentukan dirinya, tetapi bagaimana perempuan tuh juga punya hak terhadap tubuhnya sendiri, dan ketika menikah hak itu bagaimana dibicarakan dengan pasangannya gitu.